Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nia dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang AI Fundamentals and Trends. Jadi materi ini terdiri dari 6 bagian, yaitu Overview, AI Fundamentals, AI Concepts, AI Research, AI Algorithms, dan terakhir ada Modern AI Algorithms atau yang juga dikenal sebagai AI Trends. Nah, kita akan membahasnya satu persatu, dimulai dari gambaran umum tentang AI. Jadi, apa itu AI? Nah, AI ini dapat kita artikan sebagai kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia, mulai dari berpikir, belajar, hingga mengambil keputusan. Nah, kalau kita melihat perjalanannya, AI ini sudah hadir sejak tahun 1950-an. Saat itu, Alan Turing memperkenalkan Turing Test sebagai cara untuk mengukur kecerdasan mesin. Beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 1956, istilah artificial intelligence resmi digunakan dalam Dartmouth Conference. Nah, sejak itu, AI terus berkembang melewati beberapa era, dimulai dari symbolic AI, lalu masuk ke machine learning, dan kini kita sudah berada di era deep learning. Oke, dari sisi kapabilitas, AI ini bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama ada Narrow AI, yang banyak kita gunakan sehari-hari, misalnya Google Maps. Lalu yang kedua ada General AI, yaitu AI dengan kecerdasan setara manusia, ini masih berupa riset. Yang ketiga ada Super AI, kecerdasan buatan yang melampaui manusia, yang saat ini masih sebatas spekulasi. Nah, sementara kalau kita lihat dari fungsinya, ini ada 4 kategori. Ada Reactive Machines, yang hanya bisa merespons tanpa memori. Ada Limited Memory, seperti pada mobil otonom. Ada Theory of Mind, yaitu AI yang diharapkan dapat memahami emosi manusia. Dan Self-Awareness, AI yang benar-benar sadar diri, masih berupa teori. Nah, oke, sekarang sering muncul pertanyaan, apa ya bedanya AI dengan machine learning dan deep learning? Oke, bayangkan sebuah hierarki ya. AI ini adalah payung besarnya. Di dalamnya itu ada machine learning, dan di dalam ML ada deep learning. Jadi AI adalah konsep utama, machine learning itu adalah cara AI belajar dari data, dan deep learning ini adalah metode yang lebih dalam menggunakan jaringan saraf tiruan. Nah, di slide ini sudah tampil ya terkait diagram AI, ML, dan DL ini. Oke, setelah kita memahami gambaran umum AI, sekarang kita move ke AI Fundamentals, yaitu konsep inti yang menjadi dasar kecerdasan buatan. Jadi, pada dasarnya AI ini sering dipakai untuk memecahkan masalah. Ada beberapa pendekatan yang digunakan, misalnya search algorithms. Contoh yang paling dikenal ini adalah breadth first search, yang menjelajah semua node secara bertahap dari level terdekat. Ada depth first search yang menelusuri jalur sampai dalam sebelum kembali ke percabangan lain. Lalu ada juga A-star yang lebih pintar karena mempertimbangkan biaya dan perkiraan jarak menuju solusi. Nah, selain itu, ada knowledge representation, yaitu cara menyimpan pengetahuan dalam sistem AI, misalnya dalam bentuk rules, frames, atau semantic networks. Dan yang tidak kalah penting ini adalah reasoning atau penalaran, bisa bersifat deduktif, yaitu menarik kesimpulan logis dari aturan umum, bisa juga induktif, mencari pola dari data, maupun abduktif, menarik hipotesis terbaik dari bukti yang ada. Oke, fundamental lain dari AI ini adalah bagaimana mesin belajar. Di sini ada 3 paradigma utama ya. Yang pertama itu ada supervised learning. Jadi di sini sistem belajar dari data berlabel. Contohnya, classification untuk mengelompokkan email spam dan non-spam, atau regression untuk memprediksi harga rumah. Nah, yang kedua itu ada unsupervised learning. Di sini datanya tidak punya label. Jadi AI berusaha menemukan pola sendiri. Contohnya clustering untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku belanja, atau dimensionality reduction untuk menyederhanakan data yang kompleks. Nah, selanjutnya ada reinforcement learning. Jadi pendekatan ini melibatkan agent, environment, dan reward system. Nah, agent ini berinteraksi dengan lingkungan, mencoba berbagai aksi, dan belajar dari feedback berupa reward atau punishment. Nah, teknik ini banyak dipakai dalam robotik atau game AI. Oke, nah untuk memahami AI, ini ada beberapa istilah penting ya. Di antaranya itu ada agent, yaitu entitas otonom yang bisa berinteraksi dengan lingkungan. Lalu ada environment, konteks atau dunia tempat agent beroperasi. Ada perception, bagaimana agent menerima input dari sensor atau data. Lalu juga ada action, yaitu respon atau keputusan yang diambil agent berdasarkan input. Nah, contohnya, contoh sederhananya itu seperti chatbot sebagai AI agent. Jadi, chatbot itu menerima input berupa teks pengguna, yaitu perception, memprosesnya dengan basis pengetahuan dan algoritma reasoning, lalu menghasilkan jawaban yang sesuai, yaitu action,
Nah, lingkungan atau environment-nya itu adalah konteks percakapan itu sendiri. Oke, jadi setelah membahas fundamental, sekarang kita masuk ke konsep AI. Jadi di bagian ini kita akan melihat fondasi teoritis, arsitektur, dan cara mengukur kecerdasan buatan. Yang pertama, ini dari sisi computational intelligence. Ini ada 3 pendekatan utama. Ada symbolic AI, yaitu AI berbasis logika dan aturan. Ada pendekatan ini populer di awal perkembangan AI, jadi fokus pada reasoning berbasis simbol dan aturan logis. Lalu ada connectionist AI, yang terinspirasi dari cara kerja otak manusia, menggunakan jaringan saraf tiruan atau neural networks. Ada evolutionary AI yang meniru proses evolusi alam, seperti genetic algorithms atau swarm intelligence, di mana solusi berkembang melalui seleksi, mutasi, atau perilaku kolektif. Oke, nah ini untuk selanjutnya nih ada berbagai arsitektur AI yang digunakan dalam implementasi. Ada expert system, yaitu sistem berbasis aturan if-then yang membantu mengambil keputusan. Lalu ada neural networks, yaitu jaringan unit yang saling terhubung dan belajar pola dari data. Lalu ada hybrid systems, yaitu kombinasi beberapa pendekatan sekaligus, misalnya menggabungkan rules dengan machine learning untuk hasil lebih akurat. Lalu, bagaimana kita mengukur kecerdasan AI? Nah, ini ada beberapa pendekatannya ya. Di antaranya ada Turing test yang menilai apakah perilaku AI bisa menipu manusia sehingga dianggap cerdas. Ada Chinese room argument, sebuah debat filosofis itu seperti apakah AI benar-benar mengerti atau hanya sekedar mensimulasikan pemahaman. Dan dalam praktik modern ini kita memakai performance metrics seperti accuracy, precision, recall, dan event core untuk mengevaluasi kualitas model AI. Nah, jadi dalam dunia nyata, konsep ini bisa kita lihat pada contoh seperti expert system banyak digunakan di bidang medis. Misalnya, aturan sederhana seperti if demam tinggi and batuk kering, then kemungkinan COVID-19. Nah, sementara itu, neural networks belajar langsung dari data pasien tanpa perlu aturan eksplisit sehingga bisa mendeteksi pola penyakit yang lebih kompleks. Baik, setelah memahami konsep AI, mari kita lihat bagaimana perkembangannya di dunia penelitian. Jadi, research on AI ini saat ini berkembang sangat pesat dengan berbagai topik, institusi, dan forum ilmiah yang mendukung. Kayak beberapa topik penelitian yang sedang hangat ya di dunia AI ini seperti Explainable AI atau XAI yang fokus membuat keputusan AI lebih mudah dipahami manusia. Nah, ini sangat penting nih di bidang kesehatan, misalnya agar dokter tahu alasan AI merekomendasikan suatu diagnosis. Lalu ada AI ethics yang menyoroti isu bias, keadilan, dan akuntabilitas dalam penggunaan AI. Ada quantum AI yang mencoba memanfaatkan kecepatan komputasi kuantum untuk mempercepat algoritma AI. Ada juga neuromorphic computing, yaitu pengembangan perangkat keras yang terinspirasi dari cara kerja otak manusia. Oke, dari sisi institusi, ada banyak pusat penelitian terkemuka di dunia. Misalnya saja ada MIT, CSAIL, ada Stanford, ada DeepMind, dan ada OpenAI. Nah, di Indonesia juga mulai berkembang nih, seperti ITB AI Research yang meneliti AI untuk bahasa daerah, ada UI Machine Learning Lab yang fokus pada computer vision untuk smart city, ada BRI AI Research yang mengintegrasikan AI ke dalam berbagai sektor nasional. Nah, jadi penelitian-penelitian ini biasanya dipublikasikan lewat konferensi internasional seperti ICML, NeurIPS, dan IGC AI. Nah, untuk jurnal ada Nature Machine Intelligence dan AI Magazine. Nah, sementara itu di Indonesia hasil riset banyak dipublikasikan di jurnal seperti IGCCS atau Journal of ICT Research. Nah, contohnya nih untuk explainable AI dalam bidang kesehatan, membuat AI lebih transparan dan dapat dipercaya dokter. Di sisi lain, penelitian di Indonesia juga punya dampak nyata, seperti ITB mengembangkan model AI untuk bahasa daerah yang tadi sebelumnya saya mention, lalu sedangkan UI mengembangkan computer vision untuk mendukung smart city. Jadi penelitian AI saat ini mencakup topik mutakhir, didukung juga dengan institusi global maupun lokal, serta dipublikasikan lewat berbagai konferensi dan jurnal. Nah, jadi dari penelitian inilah akan lahir inovasi yang mendorong perkembangan AI ke tahap berikutnya. Oke, kalau kita bicara kecerdasan buatan, tentu tidak lepas dari algoritma ya, teman-teman. Jadi algoritma ini adalah langkah-langkah atau resep yang membuat mesin bisa belajar dan mengambil keputusan. Ada beberapa jenis algoritma yang penting untuk dipahami. Di antaranya ada search algorithms. Ini terbagi dua, ada uninformed search sama informed search. Nah, uninformed search ini ada BFS dan DFS. Kita bedah satu-satu ya. Jadi BFS ini menjelajah level demi level, seperti saat mencari teman di media sosial berdasarkan lingkaran pertemanan.
Nah, kita cek semua teman level 1 dulu, lalu lanjut ke teman dari teman dan seterusnya. Nah, kalau di FS ini lebih suka masuk sedalam mungkin dulu. Jadi, bayangkan Anda mencari kunci di rumah, di FS akan masuk ke kamar pertama, lalu membuka semua laci sampai habis, baru pindah ke kamar yang lain. Oke, kita move ke inform search. Ini ada A-star sama hill climbing. Jadi A-star ini sering dipakai dalam GPS untuk menemukan jalur terpendek. Ia memakai kombinasi jarak yang sudah ditempuh dan estimasi jarak yang tersisa. Hasilnya lebih cepat sampai tujuan. Nah, kalau hill climbing ini, algoritma ini seperti mendaki gunung. Jadi kita selalu pilih jalan yang menanjak lebih tinggi, berharap bisa mencapai puncak, tapi kadang juga nyasar ke bukit kecil, bukan puncak tertinggi. Nah, inilah yang disebut dengan local optimum. Oke, kita move ke machine learning algorithms. Ini ada supervised learning dan juga ada unsupervised learning dan reinforcement learning. Oke, kita bahas dulu yang supervised learning. Ini ada decision tree. Jadi decision tree ini bekerja sebagai seperti flowchart keputusan. Misalnya, apakah usia lebih dari 25? Jika iya, apakah gaji lebih dari 5 juta? Nah, jika iya, maka eligible untuk kredit. Nah, setiap node adalah pertanyaan dan setiap leaf adalah keputusan. Oke, kita lanjut ke SVM. SVM ini mencari garis batas terbaik untuk memisahkan dua kelompok data. Bayangkan memisahkan apel dan jeruk dengan garis lurus di sebuah diagram. Oke, lanjut ke linear atau logistic regression. Nah, algoritma ini lebih ke model statistik. Jadi, linear regression ini memprediksi nilai, misalnya harga rumah berdasarkan luas bangunan. Logistic regression memprediksi kategori, misalnya iya atau tidak dalam spam email. Oke, lanjut ke unsupervised learning. Di sini ada K-means clustering. Ini digunakan untuk mengelompokkan data. Misalnya, pelanggan supermarket dikelompokkan berdasarkan pola belanja mereka. Lalu ada PCA. Ini membantu menyederhanakan data yang kompleks. Bayangkan punya 100 fitur nih. PCA bisa mereduksinya jadi 2 atau 3 fitur utama tanpa kehilangan informasi penting. Oke, selanjutnya itu ada Q-learning. Algoritma ini belajar dari pengalaman. Misalnya robot belajar berjalan dengan mencoba langkah-langkah berbeda lalu diberi reward atau penalti. Lalu ada policy gradient. Ini pendekatan ini langsung belajar kebijakan terbaik, bukan hanya nilai. Cocok dipakai dalam game atau robotika. Oke. Nah, kalau algoritma klasik lebih banyak dipakai di tahap awal AI, algoritma tren modern inilah yang benar-benar membuat AI booming di beberapa tahun terakhir ya. Jadi kita lihat beberapa breakthrough penting. Yang pertama itu ada Deep Learning Revolution. Ini ada CNN. Jadi CNN ini adalah tulang punggung computer vision, dari pengenalan wajah sampai deteksi penyakit dari foto medis. Nah, ini contoh suksesnya ada ImageNet dan Medical Imaging. Kita analogikan, jadi CNN itu seperti mata manusia, mulai dari mengenali garis dan tepi sampai melihat bentuk objek secara utuh. Lalu ada RNN. Ini digunakan untuk data sekuensial, yaitu teks, suara, atau time series. Contohnya seperti prediksi cuaca, speech recognition, dan language modeling. Kita analogikan, jadi RNN ini seperti kita membaca kalimat, kata sebelumnya membantu memahami kata berikutnya. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke transformer architecture. Ini ada attention mechanism. Ini modelnya fokus ke bagian penting input. Jadi kita analogikan seperti saat baca artikel panjang, kita tidak hafal semua kata, tapi kita fokus pada kalimat kuncinya. Nah, untuk aplikasinya ada GPT, ada machine translation. Contoh nyatanya itu seperti Google Translate yang jauh lebih akurat setelah pakai transformer. Seperti itu. Lalu untuk generative AI, ini ada GANs, ada 2 pemain. Generator menciptakan data palsu dan discriminator mengecek keaslian. Jadi seperti aplikasinya itu seperti bikin wajah realistis atau style gen, atau juga ada ubah kuda jadi zebra atau shackle gen. Nah, analoginya itu seperti pemalsu uang melawan polisi. Jadi lama-lama uang palsunya nyaris tidak bisa dibedakan dari yang asli. Lalu untuk diffusion models, ini cara kerjanya mulai dari noise, perlahan diubah menjadi gambar bermakna. Contoh aplikasi seperti Midjourney atau Stable Diffusion. Nah, analoginya itu seperti menghapus coretan acak sampai muncul gambar yang indah. Lalu ada LLMS, maksudnya Large Language Models. Lalu ini GPT series ya, memprediksi kata berikutnya atau regresif. Lalu ada juga BERT, ini membaca 2 arah untuk memahami konteks.
Nah, ini ada ChatGPT, jadi hasil fine tuning plus RLHF ini sehingga bisa berinteraksi secara natural. Nah, contohnya itu seperti ChatGPT itu bisa menulis esai, menjawab pertanyaan, atau bahkan bikin kode juga. Nah, untuk selanjutnya itu ada emerging trends. Ini ada multimodal AI, menggabungkan teks, gambar, dan audio. Contohnya ada GPT-4, bisa baca teks sekaligus gambar ya. Lalu ada few shot learning, AI belajar dari sedikit contoh, efisien untuk dataset terbatas. Nah, lalu ada federated learning, jadi melatih AI di banyak perangkat tanpa berbagi data mentah. Ini cocok untuk privacy, misalnya prediksi keyboard di HP. Lalu ada Edge AI, jadi AI berjalan langsung di device lokal, misalnya face unlock di smartphone tanpa kirim data ke cloud. Nah, jadi GPT itu menggunakan transformer arsitektur dengan miliaran parameter. Jadi model ini dilatih untuk memprediksi kata berikutnya dari triliunan teks, sehingga bisa menghasilkan jawaban yang koheren dan kontekstual. Jadi ChatGPT ini adalah versi GPT yang di fine tune khusus untuk percakapan, sehingga bisa kita gunakan sehari-hari. Oke, jadi AI ini bukan hanya tentang mesin yang pintar ya, jadi tapi tentang bagaimana kita sebagai manusia bisa memanfaatkannya dengan bijak. Nah, semoga setelah presentasi yang saya berikan ini, kita semua bisa lebih paham dan lebih siap menghadapi masa depan bersama AI. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.